kemudian muncul pemasaran secara online yang sangat tiba-tiba. Ini terutama anak-anak muda nih ya, yang tidak punya toko, tidak punya gudang, tidak punya perusahaan, tapi omsetnya bisa ratusan juta ya dengan perdagangan online. Ini kan dampak dari COVID juga itu ya, yang tidak diperkirakan, kemudian kita dipaksa. Nah sekarang perdagangan online itu menjadi tren ya, menjadi tren sangat luar biasa. Siapapun bisa melaksanakan ya, terutama anak-anak muda. Ini kaitannya dengan kebangkitan nasional kemarin yang kita peringati 20 Mei. Kemudian sebentar lagi kan kita akan memperingati Hari Pancasila juga, tanggal 1 Juni. Jadi ini sangat terkait ya, terkait sekali. Ya, bagaimana kita bisa bersatu, yang intinya bisa gotong royong yang sudah dipopulerkan, padahal itu kan sudah sejak dulu ya, merupakan budaya kita tuh gotong royong ya. Kalau di kampung, di desa ya, gotong royong itu sudah biasa lah. Ada sesuatu dengan tetangga itu pasti gotong royong. Namun itu kalau tidak dipopulerkan, tidak disosialisasikan, lama-lama dengan kondisi yang begini juga akan hilang gotong royong itu. Jadi budaya-budaya lokal itu memang harus ditradisikan ya, harus ditradisikan, karena kebudayaan lokal itu juga sebetulnya merupakan satu warisan dari nenek moyang kita yang perlu harus dilestarikan. Jangan sampai kemudian anak muda sekarang sudah meninggalkan budaya-budaya yang nenek moyang yang sebetulnya itu mempunyai nilai filosofis yang sangat luar biasa ya. Bagaimana suatu saat kalau nanti generasi muda kita hanya kenal sinetron ya. Ini gimana ini? Mungkin kalau dulu itu ada di kampung-kampung itu ada budaya kuntulan, ketoprak ya. Kuntulan masih ada enggak di sini? Kuntulan masih ada ya. Cuman tidak sebanyak sudah, dulu Pak ya. Tidak seperti dulu penggemarnya. Padahal itu kan nilai filosofi. Karena apa? Kita bermain dengan gerakan-gerakan yang lembut, tapi bisa aktif mengalahkan gerakan-gerakan yang keras dengan membaca sholawat, kan begitu ya. Kuntulan mesti diiringi dengan sholawatan itu, itu sangat luar biasa sekali. Dan ini sudah ditinggalkan oleh anak-anak muda. Nah ini perlu kita bangkitkan kembali budaya-budaya itu yang akan mempererat tali persatuan kita. Nah, itu. Apalagi menghadapi Indonesia Emas tahun 2045 ya. Saya masih ada pandai atau tidak tahu tuh. Insya Allah. Nah, pada waktu itu nanti jumlah penduduk Indonesia sudah berapa itu? Ya, tahun 2045 itu. Mungkin sudah sampai 300 atau 400 juta barangkali ya. Dan itu makan semua. Penduduk sampai ratusan juta itu semua makan sehari 3 kali ya. Nah ini kita bisa bayangkan ya, lahannya tentu semakin sempit ya, semakin sempit karena penduduk baru mesti butuh lahan, butuh papan ya. Kalau misalnya yang kita punyai lahan yang subur, tanah yang subur, walaupun itu aturannya tidak bisa digunakan untuk rumah, untuk apa, tapi karena suatu kebutuhan akhirnya dibangun rumah ya. Lahan semakin sempit, yang tadinya kita tanami padi, bahan-bahan makanan, kemudian sudah tidak ditanami bahan-bahan, tentunya akan sangat berkurang semakin, padahal kebutuhan untuk pangan ini semakin tinggi. Jadi masalah pangan itu semakin penting sekali, sangat-sangat penting, apalagi menghadapi lonjakan jumlah penduduk dari tahun Indonesia Emas 2045 ini. Harus pemerintah tentunya akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, karena pokok makanan itu apabila itu terlena sedikit, wah itu akan menjadi bencana itu ya. Maka dari itu pemerintah ini kalau dulu dinas ketahanan ketahanan pangan itu masuk satu dinas di
Dinas Pertanian sekarang merupakan Badan Ketahanan Pangan di bawah Presiden langsung. Ya. Ini memang sudah diantisipasi, jangan sampai nanti kita kekurangan pangan. Ini salah satunya itu, untuk di samping kita harus menjaga persatuan, melestarikan kebudayaan, ya. Jadi kita masih tetap di Indonesia, ya, berbahasa Indonesia, kebudayaan juga Indonesia, ya. Kemudian modelnya juga bisa masih tetap seperti yang dipakai ini, ya. Pakai batik ya, tidak. Itulah saya kira begitu. Berarti memang menjaga persatuan, melestarikan kebudayaan, kemudian mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia, ya Pak ya. Ini juga apa namanya terlihat dengan semakin sedikitnya lahan persawahan, ya Pak. Betul. Seperti di daerah saya sendiri, daerah Kesesi itu, saya lihat kayak di sepanjang jalan Kajen menuju Kesesi itu kan biasanya sawah semua Pak. Sekarang udah banyak dibuka untuk perumahan, toko dan lain sebagainya, ya Pak ya. Nah ini juga nanti ada yang ingin bertanya Pak, sudah dikirimkan ke redaksi kita soal pupuk, nanti akan dibahas oleh Pak Sofan, ya, gitu, Mitra RKS. Nah selain itu yang disampaikan oleh Pak Sofan, Indonesia sedang menghadapi tantangan apa lagi Pak terbesar saat ini? Dan gempuran mungkin dari budaya-budaya asing yang masuk, yang membuat masyarakat khususnya anak muda sekarang mulai melupakan budayanya, apa saja Pak? Ya memang harus dipersiapkan anak-anak kita, ya, karena yang pertama itu coba budaya membaca itu harus kita giatkan kembali. Ini merupakan apa namanya perlu penelitian. Generasi muda ini kabarnya sekarang minat baca itu sudah sangat-sangat rendah sekali, ya. Berbeda dengan mungkin ya tidak bisa dibanding-bandingkan, tapi ya ini hanya gambaran saja karena masanya juga berbeda, ya. Kalau dulu waktu seperti saya masih muda itu ya membaca itu, ya, tapi sekarang kan karena sudah teknologis, ya, ini menjadikan apa namanya kita itu generasi sekarang itu menurut saya memang apa namanya dalam hal membaca itu mungkin agak kurang, padahal itu sangat penting sekali. Kemudian begini Mbak Anu, persiapan-persiapan yang harus kita lakukan, ya, seperti tadi disampaikan bahwa lahan semakin kurang di sekitar kita, sudah di kapling-kapling, ya, menjadi rumah. Logikanya ketika timbul di situ menjadi perumahan, komunitas timbul di situ, ini akan muncul hal baru, ya, hal baru yang pasti harus ditangani awal. Yang muncul yang baru adalah di mana di situ ada komunitas, pasti akan timbul sampah. Ini buangnya sampah gimana, ya. Nah itulah yang menjadi problem juga itu. Pemda lama-lama juga akan kesulitan untuk menangani sampah. Sekarang saja kalau kita lihat kita lewat di pasar, waduh, sudah begitu. Lahannya semakin sempit, kemudian orangnya semakin banyak, sampahnya juga semakin banyak. Ini memang butuh teknologi yang tinggi dengan biaya yang tinggi, yang dulu tidak pernah kita perhitungkan. Buang sampah itu enak lah sama dulu, sekarang udah. Kemudian yang kedua seperti tadi saya sampaikan bahwa dengan berkurangnya lahan pertanian, kemudian jumlah penduduk semakin banyak, tentunya kita untuk bahan makanan juga perlu kita perhatikan. Bahan pangan itu memang di samping memang kekurangan lahan, ada satu yang harus kita perhatikan, yang sekarang itu namanya food loss, makanan yang hilang, dan yang satu lagi adalah sampah makanan. Ya. Makanan yang hilang maksudnya gimana dan sama makanan? Jadi begini, kecenderungan orang-orang sekarang, termasuk saya barangkali, ya, itu apalagi kalau di pesta-pesta, ya, di prasmanan,
itu kalau ngambil satu makanan ya tidak mengukur dengan kemampuan ya. Sehingga ngambilnya banyak sekali karena di situ tersedia ya. Akhirnya mungkin tidak habis berarti kenyang, bukan, tapi ganti yang lain ya. Sudah ngambil ini tidak habis, tinggal ngambil bakso ya, mungkin tidak habis, ngambil apalagi terus begitu ya. Lainnya disebut sampah makanan. Itu sudah diteliti di Indonesia itu pada tahun 2019 kemarin, yang makanan yang hilang atau yang menjadi sampah itu adalah 30%. Banyak ya Pak ya?